Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad wa khafada al-arda limahad wa nasaba al-jibala li'autad wa jazama al-umura limasabihi al-ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hamidul mahmudul ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga kita tetap dalam keadaan beriman dan tetap dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, yakni dinil Islam. Saudara hadirin wa zumratul mukminin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan derajat kita menjadi merosot, baik merosot dalam pandangan Allah maupun merosot dalam pandangan manusia, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai pantai bahagia yang kita idam-idamkan, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbil alamin.
Saudara hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita mempelajari dan kita mengkaji Islam itu lebih jauh, maka kita akan mengetahui bahwa hakikat semua perbuatan maksiat yang terjadi di muka bumi ini bersumber dari 4 perkara. Yang pertama adalah ar-rububiyah, yakni at-tasabbuh bi awsafir rabbi. Yang pertama adalah keinginan untuk menyamai Tuhan, atau dalam artian keinginan untuk menyerupai sifat-sifatnya Allah. Padahal sifat-sifat itu tadi mutlak adalah milik Allah. Seperti Al-Kibrul Mut'al, Al-Qaharul Jabbar dan lain sebagainya. Keinginan membesar-besarkan diri, membangga-banggakan diri, Maha Esa, Maha berkehendak dan lain sebagainya. Karena keinginannya untuk menyerupai sifat-sifat Allah sudah bergejolak dalam dadanya, maka orang seperti ini akan memandang kecil terhadap orang lain, akan meremehkan orang lain, bahkan mungkin dia akan merendahkan orang lain. Dia ingin agar semua orang takut kepadanya, dia ingin agar semua orang tunduk kepadanya, bahkan dia ingin agar semua orang sujud kepadanya. Sebagaimana Raja Fir'aun yang pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam hadis qudsi, al-kibriya ridai, kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah tidaklah sepantasnya kita memiliki sifat al-kibriya, karena yang demikian itu adalah menyamai Allah. Sedangkan dosa-dosa yang menyamai Allah ini adalah sungguh sangat besar. Sebagaimana pernah yang dilakukan oleh Raja Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Ana rabbukumul a'la. Mereka telah mengatakan, dia telah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana bermula kami. Rabbukum adalah Tuhan bagi kamu, al-a'la yang maha tinggi. Karena kecongkakannya, kesombongannya, maka Fir'aun lupa pada dirinya yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang lemah dan dhaif, bahkan bisa sakit dan mati. Ini sering terjadi pada diri manusia yang ingin dipertuhankan seperti Fir'aun. Dan hal ini bisa terjadi apabila dalam diri manusia sudah hilang rasa imannya kepada Allah, sudah hilang rasa keyakinannya bahwa Allah itu adalah maha segala-galanya. Kemudian yang kedua adalah as-syaitaniyah, ay tasabbuh bi awsafir rabb, ay tasabbuh bis syaitan. Keinginan untuk menyerupai setan. Padahal Allah sangat melarang kita, bahkan setan itu dinyatakan sebagai musuh kita amat nyata. Seperti tidak jujur, suka menipu dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat setan ini sering sekali terjadi pada diri manusia. Bahkan dia sering ingin menjerumuskan orang lain agar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Al-khida' awin nifaq, keinginannya selalu ingin
biar orang lain itu terjerumus dalam perbuatan dosa. Bahkan dia sendiri tidak segan-segan melakukan perbuatan dosa, bahkan dia viralkan, dia umumkan, dan dia bangga melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sungguh kelakuannya itu sangat luar biasa, sangat melampaui batas. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 168, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u, janganlah mengikuti oleh kalian khutuwatis syaitan, sepak terjangnya setan, langkah-langkahnya setan. Innahu, karena sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang amat nyata. Inilah yang sering terjadi pada diri manusia tanpa disadari, ingin mengikuti hawa nafsu setan. Kemudian yang ketiga adalah al-bahimiyah, keinginan untuk menyerupai hayawan berkaki empat. Memang Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, kerangkanya kerangka manusia, bentuknya bentuk manusia, namun hatinya adalah hewan berkaki empat. Walhasil, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna, bahkan dilengkapi dengan akal fikiran dan hati. Namun anehnya, saudara-saudara, terkadang ada manusia yang ingin hidupnya seperti hayawan, ingin bermasyarakat seperti masyarakatnya hayawan, tidak mengenal batas, tidak mengenal antara halal dan haram, antara yang hak dan yang batil. Tidak mau dia menggunakan akal fikirannya yang sehat. Diberikan hati, tidak mempunyai perasaan. Diberikan mata, tidak mau melihat. Diberi telinga, tidak mau mendengar. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, orang yang seperti ini seperti binatang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 198, ayat 199, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul khasirun. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kusediakan bagi neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari mereka dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati namun tidak mempunyai perasaan, tidak mau dia gunakan untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mau dia gunakan untuk mengkaji dan menggali nasihat-nasihat yang terkandung dalam Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum, bermula mereka, a'yunun, yaitu memiliki mata, la yubsiruna biha, namun tidak melihat. Tidak mau dia gunakan matanya untuk melihat dan membaca Al-Quran. Dia lebih betah melihat HP-nya berjam-jam,
namun alergi dia itu membaca Al-Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha, walahum bermula mereka azanun, yaitu memiliki telinga, la yubsuruna biha, namun tidak mendengarkan. Tidak mau dia gunakan telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Tidak mau dia gunakan telinganya untuk mendengar panggilan azan dan lain sebagainya. Inilah ditegaskan oleh Allah, ulaika kal an'am, ulaika bermula mereka kal an'am, yaitu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Ulaika humul khasirun, bermula mereka adalah orang yang lupa pada dirinya diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sebaik-baiknya bentuk, dilengkapi dengan akal, fikiran dan hati, sehingga dia cenderung memilih kehidupan sebagaimana kehidupan binatang. Ini sering sekali terjadi pada manusia pada saat ini apabila iman manusia sudah mulai hilang dalam dadanya, akhlak manusia sudah mulai tidak ada dalam dirinya. Kemudian yang keempat adalah as-subu'iyah, yakni keinginan untuk menyerupai hayawan buas, seperti bersikap kejam, suka merendahkan, suka menganiaya orang lain, zalim dan lain sebagainya. Kehidupannya sangat melampaui batas, tidak mengenal aturan-aturan yang telah ditetapkan. Apapun dia lakukan, asalkan semua keinginannya dapat dipenuhi. Inilah ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas oleh kalian. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka oleh dia Allah, al-mu'tadin, terhadap orang-orang yang melampaui batas. Saudara hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera fid dunya wal akhirah, maka perlu sekali nilai-nilai kemanusiaan itu ditegakkan. Perlu sekali akhlak itu digembleng demi untuk tegaknya kesucian dan keadilan di muka bumi ini. Justru untuk menyelamatkan manusia di zaman sekarang ini yang serba canggih, yang serba maju, agar manusia tidak tersesat di tengah jalan. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya untuk umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya. Selalu diberikan kesehatan, berikan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup berbahagia fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أن الكافر وصد عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أوليائك. اللهم خلق بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ادفع عنا من البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والسدائد منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.